bagi teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram Kolam Gapi Jogja, silahkan gabung di grup lelang Telegram atau lelang atau flash deal Telegram di Kolam Gapi Jogja, teman-teman. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Nanti di sana akan ada lelang atau flash deal hampir tiap hari, teman-teman. Cuman untuk saat ini, untuk mencegah overload pengiriman ikan, kita mulai lagi nanti flash deal atau lelang itu sekitar tanggal 15 Mei, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung, teman-teman. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ruli dari Kolam Gapi Jogja. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang ikan yang bisa untuk kontes, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau memberitahu teman-teman, Kolam Gapi Jogja untuk saat ini pengiriman ataupun jualannya lagi libur dulu, teman-teman, dan aktif lagi itu tanggal 15 Mei. Itu kenapa? Karena untuk mencegah overload pengiriman, karena biasanya mau lebaran itu, teman-teman, itu biasanya penuh lah pengiriman kayak gitu. Jadi kalau ikan itu kalau seumpama pas overload atau penuh, nanti jadi pengirimannya molor kayak gitu kan beresiko kalau ikan, teman-teman. Jadi untuk sementara sampai besok tanggal 15 Mei Kolam Gapi Jogja libur dulu ya, teman-teman. Silakan gabung lagi atau besok pantau lagi lelangan atau flash deal di Telegram, Instagram ataupun Facebook itu mulai tanggal 15 Mei, teman-teman. Langsung aja kita akan bahas kembali lagi ke fokus apa yang akan kita bicarakan, teman-teman. Jadi di sini saya akan membicarakan tentang ikan yang bisa untuk kontes itu yang seperti apa, teman-teman. Itu karena kenapa itu, tapi banyak yang tanya, teman-teman, itu tanya kirim video kayak gitu, terus dibilangin, Mas, ini bisa buat kontes nggak, Mas, kayak gitu. Itu banyak, teman-teman. Dan untuk menjawab itu saya akan menjelaskan di sini, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, semua ikan gapi asal jantan, betina juga kadang bisa sih, teman-teman. Itu kalau kita mendaftar uang pendaftaran dan kuotanya masih ada, itu mesti bisa untuk kontes, teman-teman. Bisa untuk kontes. Cuman nanti juara atau enggak lah, itu urusan yang berbeda ya, teman-teman. Jadi kalau kita kalau saya sendiri tanya, ikan yang bisa ikut kontes itu apa? Semua ikan gapi itu bisa ikut kontes asal kita bayar pendaftaran dan kuotanya masih, teman-teman. Itu. Dan kalau ikan yang bisa juara itu seperti apa, itu beda lagi. Dan saat ini sekarang yang kita bahas itu adalah ikan yang bisa juara itu yang seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Untuk yang pertama, teman-teman, yaitu ikan yang bisa juara itu gimana? Yang pertama itu sesuai dengan kelas dan usianya. Jadi sesuai dengan kelasnya gini. Seumpama, teman-teman, contohnya dia itu ikannya itu middle, tapi kita daftarinnya di mayor atau yang dewasa kayak gitu. Jadi itu susah, teman-teman. Itu kan karena udah salah kelas. Atau sebaliknya, itu tuh kelasnya harusnya mayor dewasa, tapi kan kita itu masih middle kayak gitu. Dan ada lagi, seumpama itu ada kelas hotel sendiri, AOT sendiri. Nah, kalau kita yang kita daftarin itu kelas hotel, ya jangan ikut AOT karena ada kelas sendiri di situ, yaitu hotel kayak gitu, teman-teman. Jadi ikan itu nggak mungkin juara jika tidak sesuai dengan kelasnya, teman-teman, seperti itu. Jadi seumpama kan biasanya di tiap kontes itu ada macam-macam kelasnya. Nanti ada yang kadang antara albino tuxedo dengan tuxedo dijadikan satu, atau antara solid dengan albino solid dijadikan satu atau tidak. Nah, itu kita cermati benar-benar, teman-teman. Jadi ketika seumpama topaz itu kan harusnya albino tuxedo. Nah, seumpama di situ ada kelas albino tuxedo, ada tuxedo, ya dia harus ikut albino tuxedo, teman-teman. Jangan ikut yang tuxedo, kecuali di situ nggak ada kelas albino tuxedo kayak gitu, biasanya ikutnya ke kelas tuxedo, teman-teman. Seperti itu. Itu hampir sama. Jadi yang kebanyakan nanti di kelas pattern, teman-teman. Di kelas pattern sendiri itu biasanya ada yang kadang disendiri-sendirikan antara nanti snack skin seumpama
Cobra atau Grass atau Les, itu ada yang sendiri-sendirikan ataupun tidak disendirikan. Kalau tidak disendirikan ikannya, ya kita harus ikut yang apa ya, sesuai dengan ikan itu di kelasnya itu teman-teman, seperti itu. Untuk yang poin kedua teman-teman, itu harus apa ya, mendekati. Jadi ikan yang kita kirim itu ikan yang paling mirip dengan standar masing-masing dari apa ya, dari kontes yang akan kita ikuti. Jadi kalau di Indonesia sendiri saat ini setahu saya itu ada 3 penilaian teman-teman. Yang pertama itu dengan FIS, itu di Fancy Gapi Indonesia. Terus ada SGNI itu dengan penilaian sendiri, dan yang terakhir itu IGPA teman-teman, itu juga ada penilaiannya sendiri. Jadi yang bisa ikan yang apa ya, bisa juara di kontes-kontes tersebut ya ikan yang paling mendekati dengan standar-standar yang apa ya, yang ada di kontes yang akan kita ikuti teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi seumpama standar fish itu udah ada kan teman-teman, itu seperti ini, ekor deltanya seperti ini, terus perbandingan panjang badan dengan ekor seperti ini. Nah itu ya harus sesuai. Seumpama itu standarnya ikan kita itu ngikutin standar Fancy, kok kita ikutin ke SGNI kayak gitu, ya itu ya juga belum tentu teman-teman, karena tiap apa ya, tiap 3 penilaian itu kan punya apa ya, keunggulan masing-masing. Nah kalau kita pengen juara di kontes yang akan ikuti ya yang paling sesuai dengan standar yang di kontes itu teman-teman, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ikan yang ngadain SGNI, nah kita pakai standarnya standar Fancy, nah kayak gitu itu agak susah teman-teman. Tapi ya harus sama, seumpama Fancy ya kita ikannya itu ya sesuai dengan standar Fancy yang akan kita ikutkan itu teman-teman, seperti itu. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi itu faktor keberuntungan teman-teman. Di sini keberuntungan itu ada macam-macam, mungkin ada keberuntungan sebelum kontes, terus habis itu setelah pas kontes, dan yang terakhir mungkin setelah kontes teman-teman. Jadi gini, sebelum kontes dulu teman-teman, keberuntungan sebelum kontes itu gini, kita umpama udah nyiapin ikan-ikan yang paling bagus, dan ini ini ikannya bagus banget, ini sesuai standar yang akan kita ikuti. Kok sebelum kontes malah ikannya finrod, atau sebelum kontes kok malah ikannya sobek ya, kayak gitu, itu kan untung-untungan tapi sebelum ikut kontes teman-teman. Itu yang pertama. Yang keduanya itu keberuntungan saat kontes teman-teman. Jadi gini, ketika kita ikut kontes tentu dengan air yang ada di rumah, dengan air yang ada ikut di di tempat kontes itu kadang beda teman-teman. Dan ada apa ya, ketika perbedaannya itu terlalu beda, itu biasanya mempengaruhi mempengaruhi vitalitas atau bukan vitalitas si sapi, mempengaruhi ikannya sendiri. Jadi ketika nanti biasanya di tempat kita seumpama airnya itu agak hangat teman-teman, tapi di tempat kita ikut kontes itu dia dingin banget, dan otomatis ketika nanti di tempat kontes ikan kita yang biasa di standar ikan di tempat standar nggak terlalu dingin, langsung dikasih air dingin, itu beda. Nanti entah ikannya jadi jarang gerak, soalnya berkurang, kayak gitu. Itu termasuk untung-untungan dari saat kontes. Jadi saat kontes ikannya sih, kalau itu cenderung mungkin airnya itu nggak biasa di ikan yang akan kita kirim, dan otomatis itu nanti akan mempengaruhi gerakannya, show-nya itu teman-teman. Dan kalau ikannya itu jarang gerak atau show-nya kurang, mesti nanti juri juga nggak terlalu maksimal lah menilainya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin setelah kontes itu, maksud saya gini, kalau ikan biasanya kita ikut kontes teman-teman, itu kadang kalau kita kirim-kirim itu kadang nanti bisa sobek dan lain-lain. Nah biasanya kalau yang bagus itu nanti balik itu utuh teman-teman. Kalau balik utuh bisa kita jual, bisa untuk kontes selanjutnya, seperti itu teman-teman. Tapi ketika nanti setelah kontes itu kurang beruntung, itu kadang sobek
atau kadang nanti ikannya jadi terus agak kuncup, gak sehat. Nah, itu termasuk keberuntungan setelah kontes. Kenapa bilang kayak gitu? Biasanya kalau udah kayak gitu, kalau udah sakit itu nggak bisa untuk kontes selanjutnya teman-teman. Dan padahal apa ya, kalau ikannya itu masih bagus, masih apa ya, fit dan lain-lain, itu bisa untuk beberapa kali ikut kontes. Dan karena kurang beruntung ya cuman buat satu itu teman-teman. Seperti itu mungkin yang namanya apa ya, keberuntungan dalam kontes teman-teman. Dan yang terakhir keberuntungannya itu di peserta teman-teman. Jadi gini, ketika apa ya, kontes-kontes itu kalau saya sendiri itu tergantung dengan pesertanya. Jadi pas saat itu mungkin pas pesertanya banyak yang ikut dan di kelas itu banyak, nah itu akan mempengaruhi apa ya, ikan bisa juara apa enggak. Jadi gini, seumpama ada dalam 1 bulan atau dalam minggu yang berbeda itu ada 2 kontes teman-teman, itu biasanya pesertanya milih-milih teman-teman. Kenapa milih-milih? Karena kalau itu dikirim tentu kita mikir nanti ikannya udah balik belum seminggu kemudian buat kontes selanjutnya, dan apa ya, dan mungkin nanti sehat apa enggak. Karena itu biasanya ketika ada 2 kontes yang berdekatan, itu biasanya para peserta itu memilih yang paling bergengsi, dan mungkin nanti pas yang bergengsi itu ikan terbaik yang dikirim. Seperti itu teman-teman. Jadi peserta itu sangat mempengaruhi keberuntungan karena pas saat itu banyak atau tidaknya yang ikut kontes teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman, pertama kita harus banyak belajar standar-standar gapi dan sesuai dengan yang akan kita ikutkan kontes teman-teman. Jadi ketika itu yang ada infansi ya kita belajar standarnya dari fansi, itu ikan yang gimana-gimana. Dari SGNI pun sama, kalau itu yang ada ini SGNI ya kita harus ikannya yang kita kirim itu sesuai dengan standar SGNI, dan IGPA pun seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan sampai salah kelas. Salah kelas itu jadi ketika ikan kita itu harusnya udah dewasa kok kita malah ikut ke kelas middle, atau sebaliknya seperti itu teman-teman. Dan jangan juga sampai salah kelas, seumpama kelasnya itu ada sendiri, seumpama kayak tadi topas itu harusnya di kelas albino tuxedo atau tuxedo, kalau nggak ada seperti itu kok kita malah topas masukin ke kelas solid kayak gitu, itu otomatis salah ya, nggak bisa juara. Dan yang ketiga mungkin itu banyak berdoa agar kita beruntung teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sekian dari saya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.